Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tema kultum malu sebagian dari iman. Pembahasan malu sebagian dari iman ini kita awali dari kisah Nabi Muhammad SAW saat kedatangan 3 orang tamu. 3 orang tamu ini adalah sahabat Nabi yang masuk dalam kategori Khulafaur Rasyidin. Yang pertama datanglah Abu Bakar As-Siddiq, datang ke rumah beliau, ke rumah Nabi Muhammad SAW bertamu. Setelah beliau mengetuk pintu mengucapkan salam, dan Nabi pun mempersilahkan Abu Bakar untuk masuk ke dalam rumahnya. Tamu yang kedua adalah Umar bin Khattab. Setelah beliau mengucapkan salam dan Nabi pun mempersilahkan masuk seperti kepada Abu Bakar. Namun lain halnya dengan tamu Nabi yang ketiga. Tamu yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Saat Utsman bin Affan mengetuk pintu mengucapkan salam, Nabi tahu dan segera bergegas. Nabi tahu bahwa yang ada di depan pintu itu adalah Utsman bin Affan. Nabi langsung bergegas berdiri dari tempat duduknya, merapihkan pakaiannya, menutup betisnya yang masih terbuka, merapihkan tempat duduknya, dan kemudian mempersilahkan Utsman bin Affan untuk masuk ke dalam rumahnya. Sikap Nabi Muhammad SAW ini mengundang rasa penasaran dari istrinya beliau. Maka istri Nabi pun bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, kenapa engkau bersikap seperti itu kepada Utsman bin Affan yang tidak engkau lakukan kepada 2 tamu sebelumnya, kepada Abu Bakar dan juga kepada Umar?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Sungguh Utsman itu adalah seorang yang sangat pemalu. Seseorang yang sangat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa salahnya jika saya memperbaiki tempat duduk saya, merapihkan pakaian saya, dan mempersilahkan masuk untuk bertemu dengan beliau. Karena beliau adalah seorang yang sangat pemalu, dan saya pun malu saat dilihat oleh beliau." Bahkan malaikat pun saja malu kepada Utsman bin Affan. Dikisahkan bahwa Utsman bin Affan ini dia tidak suka menanggalkan pakaiannya saat beliau mandi. Dan juga beliau tidak suka meluruskan tulang punggungnya saat berdiri, karena saking malunya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Allah menempatkan rasa malu ini, dan begitu pula Nabi Muhammad SAW bersikap kepada orang yang memiliki rasa malu, kepada orang yang sangat pemalu. Maka judulnya malu adalah sebagian dari iman, karena keimanan itu berbanding lurus dengan rasa malu. Itu artinya semakin tinggi kadar keimanan seseorang, maka kualitas rasa malunya pun akan naik. Namun sebaliknya, jika rasa malu seseorang itu menurun, maka itu artinya ada problem, ada masalah dengan keimanan seseorang. Dalam hadits Nabi dikatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, fa in lam tastahi fasna ma syi'tum." Atau fi qaulin akhar, fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta.
Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sungguh ada perkataan-perkataan nabi-nabi terdahulu. Perkataan para nabi terdahulu yang masih tersisa sampai sekarang. Apa itu? Fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau seandainya kamu tidak memiliki rasa malu, maka bersikaplah sesukamu. Sebagian para ulama, sebagian para ahli tafsir juga mentakwilkan atau memberikan takwil terhadap hadis ini. Sungguh hadis ini memiliki unsur amrun li tahdhir atau perintah untuk menakut-nakuti. Anjuran tapi untuk menakut-nakuti. Hadis ini bukan sebuah anjuran, bukan juga sebagai pujian, bukan sebuah anjuran untuk berbuat sesuka kita. Fa in lam tastahi fasna ma syi'ta, berbuatlah sesukamu. Bukan berbuat sesukamu yang diutamakan dalam hadis ini. Justru yang lebih prioritas dalam hadis ini adalah bagaimana kita meningkatkan kadar rasa malu kita, sehingga dengan kadar malu kita tinggi, maka kita tidak akan bersikap seenaknya. Kalau saya misalkan ada seorang anak kecil. Anak kecil ini dia sangat senang sekali memanjat pohon. Suatu hari dia memanjat pohon dan orang tuanya melihatnya. Ayah dan ibunya melihatnya dan langsung menyuruh anak itu untuk turun dari pohon. Setelah orang tuanya masuk ke dalam rumah, anak ini naik kembali, manjat lagi ke pohon. Maka orang tuanya melihatnya dan langsung menyuruh untuk turun kembali. Dan begitulah. Setiap anak itu naik, orang tuanya menyuruh untuk turun. Sampai orang tuanya kesal dengan anak ini, karena saking seringnya manjat pohon dan disuruh turun berkali-kali. Akhirnya orang tuanya berkata kepada anak ini, ya sudahlah nak, kalau kamu mau naik, naik saja. Mau jatuh, jatuh aja sekalian. Nah, dari misal ini, dari contoh yang ini sama, satu nada, satu makna dengan hadis yang tadi saya sampaikan. Fa in lam tastati fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak memiliki rasa malu, bersikaplah sesukamu. Kenapa harus malu? Orang menganggap justru rasa malu ini adalah sikap yang lemah. Mereka menganggap rasa malu ini tidak akan membawa seseorang kepada kesuksesan, kepada kemuliaan. Tapi mungkin mereka lupa, justru rasa malu ini akan mengantarkan seseorang kepada kesuksesan. Banyak orang-orang yang sukses, banyak orang-orang yang mulia, mereka mempertahankan rasa malu pada dirinya. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sungguh, rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali hanya kebaikan. Al-haya'u kulluhu khair. Bahkan rasa malu itu kesemuanya memiliki kebaikan. Justru dengan rasa malu ini manusia akan terhindar dari berbuat maksiat. Manusia akan terhindar dari berbuat dosa. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat manusia tidak melihat kita dalam berbuat yang tidak baik, justru Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Namun akhir-akhir ini rasa malu itu sudah mulai hilang dari diri manusia, khususnya kaum muslimin, kaum mukminin, kaum yang harusnya memiliki rasa malu. Kita bisa membayangkan kalau rasa malu itu
tidak ada pada diri seseorang. Sungguh, ketika seseorang tidak memiliki rasa malu, tidak ada kemuliaan dalam dirinya. Sangat celaka jika seorang tidak memiliki rasa malu. Kita bayangkan jika seorang tidak memiliki rasa malu, tidak ada bedanya mereka dengan hewan ternak. Bahkan bisa lebih buruk daripada hewan ternak. Bahkan pasti lebih buruk. Karena sebagian hewan ternak saja masih memiliki rasa malu. Wahai saudaraku, rasa malu ini adalah hiasan. Rasa malu ini adalah benda berharga yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Maka sungguh orang-orang yang beriman, mereka tidak akan menanggalkan rasa malunya. Rasa malu ini adalah hiasan untukmu, wahai para wanita muslimah. Maka wanita muslimah tidak akan melepaskan rasa malu yang telah dikaruniakan Allah kepada dirinya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.